Halo minasang, konnichiwa. Kembali lagi di channel saya Hiroyuki Tito Channel. Minasang, o genki desu ka? Sehat selalu ya. Nah, walaupun belajar di rumah, kita harus tetap semangat demi cita-cita kalian. Karena tidak ada hasil yang mengkhianati usaha kalian. Oke. Hai, minasang, di sini saya mau menerangkan bab 12 Dai Junika no Bunpo desu. Di bab 12 ini ada pola perbandingan. Pola perbandingan ya. Jadi di bab 12 ada 5 pola yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke, kita langsung saja mulai. Pola perbandingan. Untuk pola yang pertama adalah awa beyori c desu. Artinya A lebih C daripada B. Dimana A itu adalah kata benda yang pertama, B kata benda yang kedua yang akan dibandingkan. C adalah kata sifat ya. Nah, awa beyori C desu. A lebih C daripada B. Re, contohnya Hokkaido wa Osaka yori suzushi desu. Hokkaido lebih sejuk daripada Osaka. Ya, karena Hokkaido itu di Jepang bagian atas ya, maka dari itu di sana lebih sejuk, bahkan lebih dingin ketimbang di daerah bawah yaitu Osaka. Hai, tsuginore desu ne. Kono kabang wa ano kabang yori karui desu. Tas ini lebih ringan daripada tas itu ya. Karui kata sifat ringan, kata sifat i ya. Hai, tsukino Shinkansen wa futsu densha yori hayai desu ka? Nah, ini kalimat tanya ya. Apakah Shinkansen lebih cepat daripada kereta api biasa? Jawabannya hai, so desu. Ya, benar. Shinkansen wa totemo hayai desu. Shinkansen sangat cepat. Oke. Untuk pola yang pertama mudah sekali ya, A lebih C daripada B. Kalian bisa bikin kalimat yang lain dengan kosakata yang ada di buku yang sudah kalian pelajari ya. Kemudian kita lanjut untuk pola yang kedua. Awa behodo kata sifat negatif. Awa behodo kata sifat negatif. A tidak sekata sifat B. Nah, karena ini tidak sekata sifat, maka kata sifat ini harus diikuti dengan negatif. Re, contohnya di sini kohi wa miruku hodo amakunai desu. Kopi tidak semanis susu. Wah, kopi kan rada-rada pahit gitu ya, sedangkan susunya manis-manis. Oke. Contoh berikutnya ada jitensha wa baiku hodo takakunai desu. Sepeda tidak semahal sepeda motor baiku atau otobaiku. Di sini kata sifatnya harus bentuk negatif ya. Dari kata takai, tinggi atau mahal ya, bisa untuk mahal atau tinggi harga barang, bisa untuk tinggi suatu benda. Nah, di sini dibentuk negatif menjadi takakunai desu. Hai, tsukino re wa aki wa haru hodo atataka kunai desu ka? Kalimat tanya ini. Aki apa? Ayo, aki. Musim gugur. Haru, betul, musim semi ya. Musim gugur tidak sehangat musim semi. Nah, karena di sini ada deska, maka ini adalah kalimat tanya. Apakah
musim gugur tidak sehangat musim semi? Jawabnya hai. Ya, haru wa akiyori atatakai desu. Nah, ini pakai pola yang pertama tadi ya. Haru wa akiyori atatakai desu. Haru musim semi lebih hangat daripada musim gugur. Seperti itu untuk pola yang kedua. Intinya kalau ada pola awa bihudu, kata sifatnya harus bentuk negatif. Tsugi no bunpo desu ne. Pola yang ketiga, ato beto dochira ga C desu ka? Ato beto dochira ga C desu ka? A dan B, mana yang lebih C? Nah, untuk jawabannya kita bisa pakai pola yang di bawah sini. A no hoga C desu atau B no hoga C desu. Jadi kita disuruh milih ya. Yang ini yang bawah polanya artinya adalah A atau B yang lebih C. Ya, misalkan ada pertanyaan A dan B, mana yang lebih C? A yang lebih C atau bisa B yang lebih C, tergantung pilih yang dipilih yang mana. Hai, Rei. Kohi to miruku to dochira ga oishii desu ka? Nah, kopi dan susu mana yang lebih enak? Kohi no hoga oishii desu. Kopi yang lebih enak. Nah, karena di sini yang dipilih yang sini berarti kohi, maka kohi yang jawabannya. Ketika kita mau bilang oh saya suka kedua-duanya, nah kita bisa pakai dochiramo suki desu. Suka dua-duanya. Sedangkan kalau kita tidak suka kedua-duanya, kita bisa menggunakan dochiramo suki ja arimasen ya, bentuk negatif mutlak. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk re yang berikutnya. Fuyu to natsu to dochira ga suki desu ka? Musim apa fuyu? Betul, musim dingin. Natsu musim panas. Nah, musim dingin dan musim panas mana yang lebih kamu sukai? Fuyu no hoga suki desu. Lebih suka fuyu, musim dingin. Nah, seperti itu teman-teman untuk pola yang ketiga ya. Kemudian kita lanjut untuk pola yang keempat. Nah, di sini polanya agak panjang ya, tetapi ini pola kalimat tanya. Ato beto C no naka de, kata tanya ga ichiban C desu ka? Artinya adalah dari A, B, dan C, kata tanya yang paling C. Untuk kata tanyanya kita bisa pakai doko mana, nani apa, itsu kapan, dare siapa, dore yang mana. Nah, kita bisa pilih salah satu, yang penting kita sesuaikan dengan kata benda yang ditanyakan ya. Kita nanti akan taruh kata tanya ini di sini, kata tanya ga ichiban C desu ka? Hai, langsung saja ke contoh re. Agak panjang di sini contohnya. Ringo to suika to ichigo no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Di dalam apel, semangka, stroberi, mana yang paling disukai? Nah, jawabannya suika ga ichiban suki desu. Paling suka semangka. Pola kalimat ini untuk bertanya ada 3 kata benda di sini ya. 1, 2, 3, bahkan bisa lebih ya. Di sini saya kasih contoh 3 kata benda. Nah, itu adalah pilihannya A, B, atau C yang akan dipilih. Kemudian contoh yang berikutnya. Haruto akito natsu no naka de itsu ga ichiban suzushi desu ka?
musim semi, musim gugur, dan musim panas. Bukan mana ya, tetapi di sini ada itsu. Itsu kapan? Kapan yang paling sejuk? Nah, jawabannya adalah aki ga ichiban suzushi desu. Musim gugur yang paling sejuk. Seperti ini, teman-teman. Nah, kata tanya harus menyesuaikan dengan kata bendanya yang jadi pilihannya. Di sini ada haru, aki, natsu. Itu kan di dalam Jepang kan itu musim ya, musim-musim Jepang, jadi kapan. Sedangkan yang di atas ini tadi adalah buah-buahan, nama-nama buah-buahan. Nah, kita pakainya nani. Apa buah yang kamu sukai? Oke. Hai, itu adalah pola yang keempat ya. Nanti teman-teman bisa bikin contoh kalimat mungkin bentuk negatif, atau kalian ingin bertanya dalam bentuk positif kepada teman-teman kalian bisa. Hai, tsukino. Pola yang kelima di sini. Kata benda golongan D dengan partikel D, kata tanya ga ichiban j desu ka? Artinya di dalam kelompok atau golongan kata benda, kemudian kata tanya yang paling kata sifat. Nah, mirip seperti pola sebelumnya di pola yang 4 ini. Nah, bedanya kalau pola yang 4 itu kita sebutkan kata bendanya. Ya, kata benda secara langsung, detailnya. Contohnya A, B, C, A, B, C-nya itu diisi dengan nama barangnya atau buahnya, bisa apel, semangka, stroberi. Ya, sedangkan untuk pola yang kelima ini sudah dimasukkan ke dalam sebuah golongan. Nah, contohnya apel, stroberi, semangka itu golongan apa? Golongan buah-buahan. Nah, buah-buahan dalam kosakata bahasa Jepang namanya adalah kudamono. Nah, kudamono de nani ga ichiban suki desu ka? Di dalam buah-buahan apa yang paling suka? Jawabannya nasi ga ichiban suki desu. Nasi, ada yang tahu atau sudah lupa nih? Nasi itu adalah buah pir ya, bukan sego ya. Kalau sego itu untuk kita makan. Oke. Kemudian spotsu de nani ga jouzu desu ka? Nah, kalau ini spotsu itu adalah sport. Oke. Sport dalam kata lain olahraga ya. Dalam olahraga apa yang paling mahir? Nah, basket ga jouzu desu. Nah, paling mahir basket. Nah, nanti kalian bisa jawab lainnya juga, misalkan saka ga jouzu desu. Paling mahir sepak bola. Nah, tsugino Nihon de doko ga ichiban yuki ga takusan furimasu ka? Nah, untuk di sini agak panjang ya. Nihon de berarti itu di dalam Jepang ya, seluruh Jepang. Doko ga berarti mana yang paling, ichiban yuki ga takusan furimasu ka? Banyak turun saljunya. Di sini jawabannya adalah Hokkaido desu. Hokkaido mungkin ada yang belum tahu letaknya Hokkaido di mana? Silahkan dicari di Google. Oke, minasan, bab 12 polanya ada 5 rupa-rupa warnanya ya. Seperti ini, semoga teman-teman nanti bisa pelajari lagi dengan sesama dan bisa bikin contoh sebanyak-banyaknya supaya cepat mahir berbahasa Jepang. Hai, sebelum saya akhiri video kali ini, kita akan review sejenak pola perbandingan bab 12. Di pola yang pertama ada awabe yori c desu.
A lebih C daripada B. Contohnya, Rei, Hokkaido wa Osaka yori suzushi desu. Hokkaido lebih sejuk daripada Osaka. Oke. Teman-teman bisa bikin contoh yang bentuk negatif juga bisa, karena di sini yang paling belakang adalah kata sifat ya. Kata sifat. Maka kalian akan mengubahnya sesuai dengan yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu perubahan kata sifat ya. Misalkan di sini suzushi, bentuk negatifnya suzushi kunai desu. Sugino, awa behodo, kata sifat negatif, harus diubah ke dalam bentuk negatif kata sifatnya kalau untuk pola yang kedua ini karena ada hodo ya. A tidak sekata sifat B. Rei, kohi wa miruku hodo amakunai desu. Kopi tidak semanis susu. Hai. Tsugino, A to B to dochira ga C desu ka? A dan B mana yang lebih C? A atau B no hoga C desu. A yang lebih C atau B yang lebih C. Contohnya, Rei, kohi to miruku to dochira ga oishii desu ka? Kopi dan susu mana yang lebih enak? Oishii, enak. Nah, kohi no hoga oishii desu. Lebih enak kopi. Nah, kalau yang suka ngopi ya guys. Nah, jika kita mau menyatakan suka kedua-duanya, kita pakai dochiramu suki desu. Suka kedua-duanya. Kemudian jika kalau kita tidak suka kedua-duanya, maka kita bisa pakai negatif mutlaknya, dochiramu suki ja arimasen ya, tidak suka kedua-duanya. Hai. Untuk berikutnya adalah pola yang keempat. Ato beto ceno nakade, kata tanya ga ichiban C desu ka? Dari A, B, C, kata tanya yang paling C. Nah, kata tanya bisa diisi ini tadi ya. Rei, ringo to suika to ichigo no nakade nani ga ichiban suki desu ka? Ya, dari stroberi, semangka, apel, mana yang paling kamu sukai? Ya, apa yang paling kamu sukai? Suika ga ichiban suki desu. Paling suka semangka. Hai. Kemudian pola yang terakhir adalah kata benda yang sudah termasuk golongan dengan partikel D, kata tanya ga ichiban C desu ka? Dalam kelompok atau golongan kata benda, kata tanya yang paling KS. Nah, Rei, kudamono de nani ga ichiban suki desu ka? Di dalam buah-buahan atau kelompok golongan buah-buahan, apa yang paling suka? Nashi ga ichiban suki desu. Paling suka buah pir. Hai, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Minasan, uchi de benkyou shite ganbatte kudasai. Mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.